Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer, bersama saya Bayu Winarko di acara Ngobrol Pintar bersama Prof. Joko Santoso, SPPD KGH PhD. Beliau adalah guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Selamat sore, Profesor. Selamat sore. Ya, terima kasih waktunya, Prof. Oke, Prof. Karena ini penting ya. Kira-kira bagi yang sudah parah, kira-kira ada tidak pertolongan pertama, Prof? Karena kita melihat rumah sakit ini tidak mampu menampung. Apakah memang ada pertolongan pertama untuk penyakit ini atau hanya jaga jarak saja satu-satunya solusi? Jadi sepanjang ini belum jelas, jangan gede. Oke. Virus ini ya begitu nempel di wajah ya sehingga merangsang sistem kekebalan untuk jadi gila, tidak terkendali. Jadi beratnya kondisi dari virus ini, virus itu mampu merangsang sistem pertahanan tubuh yang dilendingi tadi bereaksi luar biasa tidak terkendali. Kita ibaratkan sistem pertahanan tubuh itu menembaki virus. Dalam istilah ini menembaki virusnya, tapi kalau istilah didetailkan lagi secara virologi itu struktur proteinnya itu dipecah-pecah oleh sistem pertahanan tubuh, dipecah-pecah, diurai sehingga tidak bisa mampu mengadakan diri lagi. Dan itu mengeluarkan api atau suatu zat radikal atau zat kimia yang radikal yang dikenal dalam istilah gila itu badai sitokin atau zat kimiawi yang dimasukkan, yang ditujukan untuk menghancurkan virus, tetapi menghancurkan organ-organ lainnya dalam tubuhnya. Ya, sehingga organ jantung, organ paru, organ otak, organ ginjal, organ liver, organ saluran pencernaan itu bisa gagal melaksanakan fungsi tugasnya utama. Ya, utamanya adalah di saluran pernapasan bagian bawah yang disebut paru. Adalah suatu kumpulan dari gelembung-gelembung udara yang itu digunakan untuk pertukaran oksigen dan CO2. Nah, di situ di kantong udara kecil-kecil di saluran pernapasan yang bagian dalamnya disebut paru tadi terjadi pembengkakan. Jadi kalau kita itu kena tusuk paku kemudian bengkak, kan itu kan di tusuk paku itu kan panas, ditusuk paku itu kan ditusuk paku itu kan yang ditusuk paku kulitnya merah. Itu kalau istilah kedokteran namanya tanda-tanda inflamasi. Jadi ada bengkak, ada panas, ya toh. Nah, kemudian nyeri itu kalau di saluran pernapasan itu diganti dengan sesak. Di saluran pernapasan nyeri itu digantikan sesak. Nah, kecuali kalau itu sampai ke kantong paru yang namanya pleura pleuritis, jadi menjadi nyeri. Tapi kalau yang ini menjadi sesak napas. Jadi kantong-kantong itu berisi air banjir. Jadi kantong yang tadinya hanya udara diisi air karena terjadi rembesan kapiler-kapiler di dalam alveoli atau kantong paru itu rembes. Nah, rembesan itu kita gambarkan kalau kulit kita itu jatuh ya toh, ke parut aspal kan gret itu atau lecet, itu kan mengeluarkan air yang bergelembung-gelembung air. Sehingga seperti itu kan. Nah, itu mengeluarkan serum. Nah, mengeluarkan air serum itu jatuh ke kantong paru-paru atau yang disebut gelembung kecil-kecil dari paru-paru alveoli itu tadi. Nah, itu kayak protein. Terus kan kayak protein itu gampang sekali kuman yang di saluran pernapasan yang tadinya itu
sangat tidak bisa menjadi masuk karena daya tariknya itu untuk menarik kuman ke dalam gelembung paru sangat tinggi sekali, sehingga ada yang namanya disebut secondary infeksi. Sudah infeksinya virus kayak begitu sulitnya diatasi, ditambah kuman yang masuk ke sana, apalagi kuman itu kuman yang sangat ganas, yaitu gram negatif, sehingga wajar tingkat fatalitasnya itu bisa sampai 8% tingkat kematiannya. Karena dalam tempo 5 hari, ya, kalau tidak disebut dengan bagus, ya, maka dia akan terjadi gagal nafas, dipasang ventilator. Ventilator itu ya hanya mengirim oksigen sampai ke saluran dalamnya pernapasan yang disebut gelembung udara tadi, tetapi ketika dibanjiri air serum tadi dan ditambah secondary infeksi, maka akan jadi nana oksigen yang dikirim itu tidak akan bisa masuk ke darah. Itulah yang menyebabkan gagal total sekalipun dipasang ventilator. Akhirnya apa? Karena oksigen tidak masuk lewat paru-paru gagal tadi, maka ginjal, otak, jantung tidak dapat oksigen, sehingga kita tangkap dalam bentuk tidak sadarkan diri karena komanya karena oksigen, karena gagalnya fungsi jantung untuk memberikan nutrisi dan oksigen ke otak. Demikian jantungnya sendiri tidak dapat oksigen, sehingga di pompanya tidak maksimal, sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Ginjalnya juga sama, sehingga tidak bisa mengeluarkan kencing. Tetapi kasus-kasus yang terjadi di Wuhan itu sebelum ginjalnya itu mogok total, sudah keduluan meninggal karena gagal nafasnya itu cepat sekali terjadi walaupun dipasang ventilator, gitu Pak Bayu. Oke, baik Prof. Jadi memang sepertinya lebih baik kita menjaga daripada terkena sih kalau melihat uraian tadi itu. Ya, ini kan gitu. Kalau menurut Profesor ya, ini apakah sudah ada ditemukan pengobatan, Prof, untuk virus ini, Prof? Kira-kira ini perlu virus ini kan merupakan keluarga dari SARS virus coronavirus. Bahkan yang ini juga ditekankan pada virus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, ya. Ini punya keunikan berganti wajah, atau berwajah berapa, berganti-ganti. Nah, ini ditekankan begini karena sekian persennya, mungkin 10% ya dari kelompok China di Wuhan itu kena lagi. Mestinya itu kan kalau sudah pernah kena kan dia punya antibody. Yang nanti kalau nempel lagi tidak akan bisa. Nah ternyata itu kena. Artinya bahwa virus ini gampang bermutasi atau berganti wajah. Ini perlu disadari dulu. Nah, konsekuensi berganti wajah itu menyulitkan untuk pembuatan vaksin, karena vaksin itu kalau dibuat itu harus betul-betul struktur proteinnya itu tidak berubah-ubah. Kalau berubah-ubah kan menjadi ngedrop efisiensi dan efikasi dari vaksin. Sedangkan vaksin tujuannya untuk membuat kekebalan tubuh. Nah, jadi sekali lagi menghadapi pandemi ini kita jangan main-main dengan virus ini. Karena untuk menemukan vaksin yang katanya bulan Juni akan diuji coba, mudah-mudahan bisa mendapatkan vaksinnya, ya, dan struktur dari proteinnya itu diharapkan yang stable itu bisa tereksplorasi sehingga vaksinnya itu efisiensi dan efikasinya terjamin. Itu memberikan merupakan keberuntungan untuk umat manusia sejagat.
Ini mengenai masalah imunitas atau sistem pertahanan tubuh melalui vaksinasi. Nah, yang kedua, obat-obatannya pun belum. Misalkan Avigan dengan Glucophage itu merupakan alternatif sambil menunggu treatment yang betul-betul akurat. Sampai yang betul-betul akurat. Mengapa demikian? Ya, kalau memang itu betul-betul bukan treatment alternatif, ya case fatality-nya itu yang turun, tapi faktanya kan tidak. Coba aja laporan-laporan itu, misalkan 1000 positif, kesembuhan masih 100, meninggalnya sekitar 60, misal saja begitu, ya. Nah, sisanya yang kemana? Berarti kita nggak boleh gambling dalam kaitan ini, begitu ya? Iya, Pak Ayu. Oke. Jadi ini ya, Prof ya, paling cepat aja Juni ya. Jadi langkah yang paling vaksin diuji coba. Berarti iya. Akan lebih lama lagi. Karena ada 8 kandidat vaksin, Kalau kita benchmark online lewat bidang keilmuan virologi. Ya, jadi memang sih kalau melihat dari kesimpulan dari tulisan profesor juga ini bahwa memang jaga jarak itu yang sementara ini adalah solusi ya. Belum ada solusi lain. Ya kan? Tetapi sekali lagi ini adalah problem kita. Maju kena, mundur kena. Kalau daerah mengatakan begitu, pemerintah mengatakan tidak, atau pemerintah mengatakan begitu, daerah masih mikir-mikir, itu sebetulnya tidak bisa disalahkan dua-duanya. Tetapi ya kan itu harus dipilih. Pilihan ini bukan berarti banyak positifnya terus negatifnya sedikit juga. Yaitu namanya gambling. Nah, gambling ini supaya mendapatkan yang keberuntungan besar, ya diikuti buka bersama seluruh warga negara Indonesia, ada pemerintah pusat waktu memberikan suatu kebijakan atau keputusan mungkin karantina wilayah. Ya, karantina wilayah itu bisa mendapatkan peruntungan dengan untung yang sebanyak-banyaknya dan hasil yang efisien, gitu Pak Bayu. Ya. Tapi jangan sampai juga pemerintah pusat diberikan amanah sampai lambat waktu memutuskan di perempatan jalan. Jangan sampai salah arah juga, karena kan yang dibawakan 270 juta. Iya. Nah, maka dari itu pemerintah juga harus open mind. Bagaimana itu bisa dimaknai oleh seluruh masyarakat sehingga waktu memilih itu tidak salah langkah, karena ini memang betul-betul dilema kemanusiaan yang luar biasa. Jangan saling menyalahkan, belum tentu mau komentari mudah, tapi begitu melaksanakan, waduh, ya sudah luar. Tapi apapun kita doakan supaya pemerintah itu jalannya, keputusannya itu bisa memutus rantai virus ini bersama semua pihak, dan daerah yang zona biru itu kita harapkan juga tidak merah, dan apabila itu ada kekhawatiran masing-masing kepala daerah itu sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan dengan komunikasi dengan pusat juga, mengapa tidak kalau itu dilakukan selektif karantina karena kan selektif karantina. Kalau umum pusatnya Jakarta ya karantina mana-mana ya meletus di mana-mana. Jadi harus bermain juga pemerintah itu. Iya. Gitu Pak Bayu. Oke, ada istilah sekarang ini saya juga baca di media Indonesia nih, ada istilah covidiot ya. Covidiot. Jadi ini apa pesan kepada anak muda ini? Karena ternyata yang kayak di Itali itu yang carrier ternyata banyak anak muda, yang menularkan malah anak muda.
Nah, berhubungan dengan istilah covidiot ini apa nih, covidiot nih Prof? Ya, istilah ini sebetulnya tidak mengenakan. Tapi lebih ditekankan bukan istilahnya tetapi maknanya. Maknanya itu bagi yang sudah mengerti dan bagi yang kita ini semua itu pada sport jantung. Ada orang yang seenaknya itu kesana kemari tapi sebetulnya dia itu membawa virus cuma tidak disadari ya. Padahal pemerintah itu menganjurkan tinggal di rumah saja. Kan gemes melihatnya begitu. Nah padahal itu kalau istilah saya itu seperti kapal induk ya toh, untuk menyemprot virus kemana-mana dari titik satu ya toh, mobile ke titik kedua, ketiga, keempat. Nah itu kalau sehari berapa mobilitasnya itu dan membahayakan, mencelakakan yang lainnya. Sehingga sebetulnya covidiot itu ditabiskan kepada yang super egois, yang betul-betul ya, sudah disarankan untuk tinggal di rumah, itu berkeliaran kemana-mana. Berkeliaran bukan dengan tujuan yang betul-betul paling utama, tapi secondary itu kan berarti kan kebangetan. Kebangetan, sehingga covidiot itu tidak cocok untuk Indonesia karena itu kan kaitan dengan idiot. Jadi kalau kita angkat super egois yang tidak bertanggung jawab bahwa itu mencelakakan terutama pada yang kelompok di usia 50. Maka dari itu hendaknya kalau tidak tahu ikuti saja petunjuknya pemerintah. Kalau disuruh tinggal di rumah supaya tidak ada keperluan khusus, misalkan membeli obat yang sakit atau memang pekerjaan tidak bisa diselesaikan online, atau harus yang bagaimana, itu semua memaklumi ya. Tapi kalau enggak ya super egois banget. Sehingga yang di Itali itu disebut covidiot, semacam begitu. Misalkan gemesnya. Jadi kalau kami memakainya ya super egois lah. Ya, jadi ini istilah ini istilah di Itali ya, covidiot. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia ini, Prof ya. Baik, Prof. Ya intinya ya jangan pergi kemana-mana kalau memang itu tidak penting. Ya. Baik, Prof. Jadi kita jangan berdebat di masalah terminologi itu. Tapi intinya ya janganlah pergi kalau tidak penting selama pandemi ini belum menuju titik nol istilahnya. Atau puncaknya belum tercapai. Oke. Indonesia. Kemarin saya membaca tulisan Profesor di Harian Kompas dan Media Indonesia mengenai tangkas melawan pandemi COVID-19. Menarik sekali, Prof. Mungkin bisa dijelaskan kepada viewer semua mengenai pemikiran Profesor terhadap pandemi COVID ini, Prof. Iya. Jadi kenapa disebut tangkas itu? Karena di dalamnya itu yang pertama, kita ini harus berbasis data, dan kita tahu dengan berbasis data itu semua harus terakses pada dua pihak pemerintah dan pihak warga negara. Dari situlah kita bisa mendapatkan solusi yang bagus. Maka solusi yang bagus itu anggap saja itu tangkas melawan pandemi. Utamanya untuk Indonesia, itu intinya di situ. Solusi ya, tangkas itu adalah solusi ya. Kenapa kami tekankan demikian? Karena dilihat dari perjalanannya dari bulan Desember itu sampai ke awal Maret sampai hingga sekarang ini luar biasa. Bayangkan negara Eropa, utamanya Italia aja sudah kedodoran dalam kaitan ini. Bahkan Amerika sudah melompati Italia dan melompati Cina itu sendiri. Itu artinya bahwa menghadapi COVID-19 ini jangan main-main.
Meskipun sebelum-sebelumnya kita sudah bicara jangan main-main, tapi untuk yang sekarang ini lebih ditekankan lagi jangan main-main. Karena fatalitasnya itu yang awal dilaporkan itu berkisar 2%, kemudian meningkat lagi 3%, terus sampai perjalanan dari Januari, Februari, Maret bervariasi masing-masing negara, kadang 8%, kadang tembus 10% lebih, termasuk Indonesia kembali lagi ke 8,9%. Itu menandakan bahwa COVID-19 itu memporak-porandakan hampir segala aspek kehidupan, tidak hanya di bidang kesehatan tetapi seluruh. Ya, semua dari itu tangkas menghadapi COVID itu kuncinya berbasis data, keterbukaan, kemudian komitmen kedua belah pihak antara pemerintah dan warga negara kita semuanya yang bersatu padu, baik itu yang non-government juga istilahnya lembaga non-government-nya itu juga multi corporate company-nya juga itu juga harus saling bahu-membahu karena tidak akan mungkin diselesaikan. Dan yang lebih penting lagi mengefektifkan sistem informasi gitu ya. Ya, kalau selama ini sendiri bagaimana, Prof? Menurut pandangan Profesor terhadap penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dari sisi kesehatan masyarakat ya, gimana menurut Profesor? Jadi tergantung dari sisi pemerintah kita melihat atau dari sisi warga negara melihat. Itu pun dari warga negara pada zona merah, pada zona bukan merah. Mungkin jadi paspor jantung jangan-jangan ini masuk ke daerah zona biru sehingga biru jadi merah. Nah, kita tidak perlu berdebat tentang masalah ini karena pada intinya semua menghadapi dilema kemanusiaan yang sama-sama beratnya. Betul. Kunci ini dilahirkan untuk semua pihak agar tidak saling salah menyalah. Ya. Justru kita saling bahu-membahu, kemudian berkonsentrasi, mengikuti arahan pemerintah. Namun pemerintah juga harus dikritisi dengan solusi yang excellent. Ya. Karena kalau disendirikan, yang namanya beban yang demikian beratnya rasanya tidak adil kalau kita mengharapkan yang terbaik tanpa kita memberikan kesediaan. Ya. Di situ pentingnya. Jadi menurut Profesor, tangkas melawan pandemi ini ya, sebaiknya apa yang dilakukan pemerintah dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Prof? Karena kita melihat ini perkembangan terakhir aja sudah ada 1.000 lebih yang sudah terinfektif dan korban meninggal juga sudah mau menyentuh angka 90 ya. Jadi apa di sini kita bagi kepada bidang teknik medik dan teknik komunikasi. Artinya itu detail di bidang medik dan detail di bidang komunikasi. Detail di bidang medik, maka tenaga medis maupun para medis dan jajarannya harus disupport international standard walaupun itu minimal. Itu pokok. Jadi artinya itu alat pelindungnya, kemudian kesejahteraannya, karena dengan berjuang melawan COVID-19 ini ketika hatinya tenang, meninggalkan keluarganya tenang, maka keprimaan dalam layanan dan sementara menjaga kondisi keprimaan tubuhnya juga bisa didapatkan oleh masing-masing tenaga medik tersebut. Itu mengenai masalah alat pelindungnya. Lalu juga mengenai masalah support obat-obatan standar internasional maupun juga harus disiapkan untuk mengurangi fatalitas. Karena fatalitasnya ini akan semakin meningkat ketika kelompok usia 50 tahun ke atas, lebih-lebih di atas 70 tahun.
maka angka recovery-nya itu mengecil. Sehingga ini harus diperhatikan. Lalu kemudian mengenai masalah ronde jaga. Jadi ronde jaga itu juga untuk mengefisiensikan bagaimana jangan sampai lelah, bagaimana seperti yang sudah diberikan oleh pemerintah ini sudah betul juga mengacu ke Wuhan juga saya kira itu. Jadi istirahatnya itu tidak terlalu jauh dari rumah sakit. Sekaligus untuk melindungi keluarganya. Kalau dia tiap hari pulang pergi ke rumahnya kan agak bahaya. Jadi selama berjuang sekian minggu, mudah-mudahan 2-3 minggu itu bisa efisien. Walaupun ada yang melaporkan sampai 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan juga. Itu dari sisi teknik medisnya itu juga harus diperhatikan, utamanya memperhatikan masukan-masukan dari asosiasi ID atau kelompok profesional. Lalu kemudian untuk detail komunikasinya, maka apa yang sudah disampaikan hariannya itu kepada masyarakat lewat media televisi maupun media cetak, media saja yang mengacu standar WHO, yang mana pada intinya adalah jaga kebersihan, ya, utamanya di tangan, ya, terus kemudian utama lagi itu stay di rumah, untuk bekerja di rumah, untuk bekerja di rumah sebisa mungkin. Lalu kemudian pola hidupnya semakin diperhatikan, meskipun harian kita itu pola hidup sehat itu tetap dijaga, tapi untuk masa pandemi ini juga semakin diperhatikan lagi mengenai pola hidup, mengenai makan yang bergizi, kemudian minum yang banyak, 2 liter sampai 2,5 liter, tidurnya 6 jam sehari, kemudian di antara stres ini perlu kita kontrol supaya tidak terlalu panik. Sebaiknya ya jangan panik karena akan mempengaruhi daya tahan tubuh. Lalu kemudian saling menjaga satu sama lain. Kalau memang merasa bahwa itu pernah kontak dengan yang positif, maka sebaiknya dengan memperhatikan ada panas atau tidak, ada batuk atau tidak, itu menjadi panduan untuk checking mengenai masalah makrovirus itu. Itu mengenai masalah stay di rumah ya. Jadi stay di rumah ya. Ya. Jadi kemarin mengenai masalah apa? Kenapa? Ya, jadi kemarin itu di media Indonesia Profesor menulis judulnya sangat bagus sekali nih. Tinggal pilih jaga jarak atau ambiar, Prof. Mungkin bisa diceritakan ke masyarakat seperti apa, dan juga di situ di tagline-nya juga ada tagline yang di situ Profesor menulis kutipan dari Dirjen WHO Tedros Ghebreyesus ya, mengeluarkan peringatan anak-anak muda, kalian tidak kebal ya, virus ini dapat membuat terkapar di rumah sakit berminggu-minggu. Nah, intinya dari tulisan Profesor itu apa, Prof? Tinggal pilih jaga jarak atau ambiar, dan juga dari peringatan di WHO tadi itu, Prof. Terutama untuk anak muda kita nih, Prof. Jadi saya bermaksud untuk memperkuat usaha pemerintah dan menurunkan ketegangan para warga negara di tengah chaosnya informasi, dan mengharap-harap cemas kapan ini badai berlalu tanpa mendapatkan korban banyak. Ya. Jadi mengambil dari WHO, juga mengacu dari kombinasi Korea maupun China, muncullah ini yang perlu kita tekankan, jaga jarak. Kalau lockdown pada saat 2 minggu lalu belum memungkinkan lockdown, karena untuk lockdown sendiri
pertimbangan pemerintah itu luar biasa hati-hatinya karena menyangkut masalah semua aspek itu, Pak. Ya. Mulai dari tata kelola pemerintahan sampai kira-kira muncul chaos tidaknya. Itu kita pahami betul. Nah, kita juga harus memahami dan memakluminya. Ya. Karena untuk lockdown sendiri pun membutuhkan biaya. Biayanya itu tidak tanggung-tanggung. Kalau di Cina itu selama 4 bulan membutuhkan 80 miliar kita. Per bulannya berarti kan 20 miliar. 20 miliar dolar. 20 miliar dolar Amerika. Kalau 20 miliar dolar Amerika, ya Pak, sebagai pembandingnya cadangan devisa, kalau nggak salah itu 130 miliar dolar ya di Indonesia. Jadi rasanya sangat jauh untuk prioritas pertama lockdown. Jadi pemerintah memakai kebijakan tidak melockdown. Pada saat 2 minggu yang lalu ya, pada 2 minggu yang lalu. Nah, tergantung dari puncaknya yang begini progres dari hari ke hari ini demikian cepatnya. Nah, namun kita berdoa jangan sampai peaknya atau puncaknya itu sangat tajam betul. Kalau perlu ya agak terlalu tajam, agak melandai lah. Karena kalau itu dihasil sampai 600 sampai 700 ribu yang ke sana dengan model yang sekarang gini aja sudah mulai bingung semuanya. Berbagai pihak mulai bingung. Apalagi kalau itu menyangkut puluhan ribu seperti yang ada di Italia dan Amerika. Kita harap jangan terjadi di Indonesia. Iya. Kembali kita lanjutkan mengenai masalah biaya lockdown itu tidak kecil. Nah, apalagi kalau kita memperhatikan ada 70 ribu pekerja informal. Kalau keluarga informal dalam arti mata pencahariannya itu dari pedagang kecil-kecil yang semacam itu. Itu kalau kita hitung-hitung kita ambil seperempatnya atau tidak usah seperempatnya, sepersepuluhnya dari 20 miliar dolarnya Wuhan ya atau yang di China ya di Tiongkok ya. Itu kalau sepersepuluhnya dari 21 bulan itu berarti berapa ya? Kira-kira 2 miliar dolar kan begitu loh? Iya. 2 miliar dolar. Nah itu bisa aja kita kalikan kalau usah 16 ribu sekian tapi 15 ribu GBP itu berapa triliun semacam itu. Ya mungkin bisa membutuhkan 30 triliun, bisa 60 triliun. Nah itu kan dana yang luar biasa besar. Untuk China nggak masalah karena dia punya cadangan devisa sampai 3.000 miliar dolar. Yang kita itu hanya 130 aja sekian, 0, sekiannya ya, atau nggak sampai sekian persen. Itu sebabnya lockdown bukan solusi utama. Sekalipun ideal, tetapi dengan risiko-risiko estimasi tersebut, maka jaga jarak lebih ditekankan di samping sistem pelacakan. Jaga jarak dan sistem pelacakan. Ya, diberikan sistem pemantauan. Nah, kemudian dikuatkan menjaga dunia masing-masing. Berkomunikasi secara efisien antara petugas pemerintah dengan masyarakat atau warga negara. Nah, dari situlah pertimbangan kami menekankan bahwa kalau nggak milih jaga jarak, apakah mau bubar atau akan biar? Ini sebetulnya dipakai untuk stressing agar yang waktu membaca atau waktu melihat media Indonesia dengan eye-catching judul itu diharapkan bisa membaca sampai tuntas isi pesan yang saya sampaikan lewat media Indonesia. Makanya kontribusi ini
saya mengharap bisa mempercepat berhentinya penyebaran dari virus COVID-19. Begitu. Ya. Ya, jadi menurut Profesor ya harus, ini kan ditulis juga di dalam artikel tersebut, saat ini arus dari Jakarta ke daerah itu sudah demikian bebasnya, dan ini memang akan menimbulkan potensi penularan ke daerah lain, begitu ya Prof ya? Ya, sudah barang tentu ya, sudah barang tentu. Ya. Nah, kemudian pada intinya ini ada tiga kelompok. Ya. Kelompok yang pertama itu betul-betul sehat, tidak mengandung virus. Oke. Kelompok kedua merasa sehat tapi sebetulnya ada virus. Carrier ya Prof ya? Carrier. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada gejala mulai dari ringan sampai berat sampai fatal. Yang bahaya itu yang merasa sehat. Yang merasa sehat, padahal himbauan pemerintah itu bahkan pada pegawai negeri itu sudah bekerjanya di rumah. Seluruh muridnya yang ada di Mendikbud, ya, mulai dari TK sampai perguruan tinggi itu juga belajar di rumah, pakai online. Maksudnya agar yang merasa sehat itu tidak kemana-mana. Kalau yang merasa sehat kemana-mana, ya toh, maka setiap satu orang yang merasa sehat kemana-mana itu bisa menanam virus pada 3 orang. Oh ya, 1 orang bisa menanam ke 3 orang gitu ya, Prof ya? Jadi menyemprotkan. Oh, menyemprotkan. Menularkan. Ya. Itu berarti istilahnya itu orang itu menanam virus pada 3 orang. Oh, oke. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Demikian seterusnya bergulir. Yang 3 tadi kalau merasa sehat tapi ada virusnya, itu seperti yang orang pertama tadi. Akhirnya pada yang ke-10 generasi, jadi yang pertama tadi 1 orang, generasi kedua 3 orang, generasi yang ketiga 9 orang, kan gitu ya. Sampai generasi 10 dalam 20 hari, 30 hari itu bisa menghasilkan 3.000 orang yang punya virus. Nah, 3.000 itu dikelompokkan lagi, merasa sehat atau sakitnya ringan sampai fatal. Lah kalau sekawanan itu di jumlah total, nah iya mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Bisa jadi kayak yang ada di Italia maupun yang ada di Amerika melebihi Wuhan. Bahkan kalau kita membaca di salah satu web itu negara tetangga kita Australia mengingatkan bahwa kalau tidak hati-hati bisa menjadi zona paling besar Indonesia untuk pandemi ini yang positif. Karena ada yang memperkirakan tadi itu kalau kita pakai rumus matematika bisa nanti 600.000, berarti 3 juta. Nah, kayak apa merawat sekian puluh ribu positif yang perlu dirawat. Jelas tidak mampu dari segi SDM maupun dari segi fasilitas. Maka belum mencapai puncak yang begitu, jangan sampai lah gitu. Karena kita satu perahu Indonesia, sehingga suka tidak suka mau tidak mau masing-masing orang yang pinter juga membantu pemerintah, salah satunya lewat kesempatan-kesempatan begini untuk disebarkan ke masyarakat supaya masyarakat memahami, mengerti, sehingga terlahir kesadaran mengerjakan bagaimana mendirijen dirinya sendiri untuk mengantisipasi pandemi. Jadi balik lagi kepada 5 hal pokok sehat, terutama dalam ini itu sehat fisik harus dijaga dengan tidur yang cukup tadi,
dengan makan gizi minum yang 2,5 liter tadi, kurangi kepanikannya, kan gitu ya. Itu mengenai sehat fisik ya, termasuk sehat mental, dan berzikir atau berdoa kepada Allah, sambil saling membantu, saling yang kuat membantu yang sedang membutuhkan. Nah, ini jadikan momentum ini untuk memperkuat soliditas kolegialitas bangsa kita. Dan gunakan sistem informasi teknologi ini untuk berperan aktif masing-masing warga negara. Bagi yang merasa tidak enak badan, ya segera mengisolasi diri. Bagi yang tadi itu merasa kontak dengan yang pernah positif, mengisolasi diri sampai 2 minggu dengan makan yang sangat bagus tadi itu, gitu. Istirahat tidurnya yang cukup, gitu. Jangan berdekatan dengan orang satu maupun keluarganya, isolasi diri, menjauh. Baik, terima kasih Profesor atas waktunya. Mudah-mudahan informasi ini akan berguna buat masyarakat pada umumnya dan buat pemerintah juga agar segera mencari solusi yang efektif, ya. Dan juga kalaupun memang perlu karantina wilayah juga segera harus dilakukan dan diputuskan begitu ya, agar kemudian tidak terjadi kemudian penyebaran yang sangat masif dan yang pada akhirnya nanti malah lebih buruk dari yang sekarang. Baik Profesor, selamat. Ya, kita doakan. COVID-19 segera berlalu dengan minimal korban. Baik. Amin ya rabbal alamin. Baik Profesor, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Buat pemirsa, mari kita berdoa buat para rekan, kolega, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang berjuang melawan COVID-19. Dan juga marilah kita juga berdoa agar teman-teman medis sebagai garda terdepan bisa juga dihindarkan dari virus ini, karena pada teman-teman medis inilah banyak nyawa yang akan bergantung pada mereka. Dan semoga juga kita perlu bersatu padu untuk membantu tenaga medis kita, misalnya dengan memberikan APD yang saat ini sangat dibutuhkan, atau memberikan bantuan masker atau sarung tangan dan lain sebagainya. Baik, beginilah siaran kita sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi di sesi yang lain, yang tentunya tetap di View Channel, Visi Indonesia Unggul Channel. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.